Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Oke dok, ini mitos fakta selanjutnya adalah intermittent fasting ini gak cocok buat orang yang punya sakit mah. Nah ini gimana nih, menarik nih. Iya. Jadi kalau ini testimoni mungkin ya, sharing ya. Jadi istri saya juga punya mah yang cukup kronis. Oke. Ya kalau dia mah itu bisa sampai kesakitan ulu hati, sampai nggak nafsu makan, mual ya. Ini tuh kalau kayak telat makan gitu loh? Iya, kayak telat makan gitu ya. Atau makan yang pedas juga gitu. Jadi kan orang makan gitu ya karena ada masalah peradangan di lambungnya sehingga luka ya. Tapi ternyata setelah dicoba intermittent fasting ini nggak ada masalah, nggak ada keluhan sama sekali ya. Wow, malah menarik. makin segar itu. Tadi bilang ya benefitnya fasting itu dapat hampir semuanya ya, dirasakan yang bisa kerasa gitu. Wow. Jadi mitos. Malah mungkin di intermittent fasting itu kasih kesempatan untuk lambung juga memperbaiki dirinya Beristirahat. sendiri ya. Iya, beristirahat ya bagus. Jadi memang itu mitos sih. Kalau memang lambung mungkin nyeri lambung itu atau mah itu kadang-kadang disebabkan oleh craving itu tadi. Karena kita terbiasa makan gula, tubuh kita kalau udah jam segini gitu, dia udah expect Minta gitu. Ya tentunya dengan mengeluarkan gejala itu. Tapi tentunya kapan mulai ganti source dari energi itu yang tadi dari glukosa itu bisa diganti jadi lemak itu setelah 18 sampai 24 jam. Jadi biasanya orang yang berpuasa itu setelah 24 jam dia makin segar, nggak ada lagi keluhan-keluhan. Tapi memang awal-awalnya biasanya ada keluhan seperti pusing ya. Biasanya orang yang puasa itu pusingnya karena darahnya kurang tensinya. Jadi bisa disiasati dengan minum yang banyak atau ditambahkan sea salt atau table salt atau garam ya. Nah, itu buat Elektrolitnya ya. Itu Oke. salah satu hacknya katanya kan. Oke. Hacknya gitu ya supaya bisa memperpanjang fastingnya, minum yang banyak atau pakai pinch of garam tadi. Garam ya. Yes. Oke. Nah berarti mungkin ini juga tadi karena dokter mention minum, intermittent fasting ini boleh minum ya? Ya, kalau yang kita bicarakan sekarang ini dia water fast, jadi tetap minum. Tetap minum, oke. Karena minum itu sendiri tidak menyebabkan insulin kita naik gitu. Karena nggak berkalori Karena juga dia ya. tak berkalori, ya. Kecuali minumnya ini minuman berkalori jadi beda ya. Betul. Jadi kalau teorinya bisa minum air putih, bisa minum teh, kopi, tapi tentunya tanpa gula atau kalori biasanya. Tentunya tapi kita orang Advent nggak minum kopi ya. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, dok kalau misalnya sampai ada yang pengen coba intermittent fasting, saran dokter mungkin boleh diulang dari yang tadi ya. Startingnya gimana sih, mau yang aman biar lancar lah gitu intermittent fasting ya, apa yang dapat manfaatnya semua gitu. Oke. Jadi prinsipnya pertama itu kita singkirkan gula dulu ya. Gula dan processed food karena makanan ini yang membuat seringkali halangan untuk melanjutkan puasa karena mereka menyebabkan adiksi. Ya, atau craving. Jadi biasanya awal-awalnya kita mulai dari tidak makan gula yang terlalu banyak dan proses food 2-3 minggu. Wow. Ya, setelah terbiasa, tubuh kita terbiasa, nah baru kita mulai intermittent fastingnya gradual. Gradual tuh dari 12, 14 jam, 16 jam. Jadi kita tahu diri kita sih. Nah, jadi kenalin, gak bisa dibuat 2 hari atau 3 hari itu gimana. Jadi kita mulai gradual aja. Pada saat kita rasa kita kuat, ya dilanjutkan aja nggak apa-apa, tambah 2 jam. Prinsipnya sih progresif gitu kan. Dan kita yang tahu tubuh kita sih pada saat itu. Jadi gradual bisa
Sampai mungkin hari ini kita skip breakfast, mungkin besoknya pada saat kita mau makan siang, oh kok masih belum lapar, boleh skip lagi malam. Jadi seperti itu sih, progresif gitu prinsipnya. Dan kemudian dibantu dengan tidur yang cukup. Jadi nggak bisa tuh berpuasa kalau tidurnya nggak cukup. Kayaknya udah metaboliknya terganggu. Iya. Itu kembali lagi ke tidur. Kalau tidur itu kan kurang tidur, hormon grelinnya, hunger hormonnya tinggi. Ya, gimana kita mau puasa kalau hormon yang mengatur kelaparan, makanya itu akan sulit sekali dilakukan pada orang yang kurang tidur gitu. Kalau begadang gitu kan biasanya nyari makan ya. Ya, udah kayaknya aduh gak mikir puasa deh gini. Benar, makanya orang kalau begadang tuh pasti tendensinya cari makan. Yang keempat itu kontrol stres kita, stresor kita. Kalau terlalu banyak stres di kerjaan, di keluarga, di lingkungan, ini mengganggu juga proses ini kita. Tentu stres gak bisa dihilangkan ya, tapi bisa dikontrol. Dikontrol, gitu ya. Mungkin itu kali ya. Tapi memang banyak sih kita harus individualize juga. Kalau ada hambatan gitu ya, pada setiap orang berbeda, kita harus cari tahu kenapa dia mungkin nggak bisa puasa ini, nggak bekerja sama dia. Tapi memang prinsip awalnya itu sih, hilangkan dulu penyebab dia craving gula dan mulai gradual. Supaya nanti nggak terlalu kayak menderita banget gitu ya pas udah mulai starting intermittent-nya ya. Nah ini mungkin apa ada dok di kondisi tertentu yang dimana seseorang tuh lebih baik kayaknya konsul dulu deh ke pasien, misalnya lagi pakai obat buat diabetes atau apa. Nah itu gimana dok kira-kira? Ya, pasien-pasien dengan penyakit gula atau penyakit lainnya memang perlu konsult sama profesional ya, supaya tadi itu diarahin kapan ngecek, apa yang harus diturunkan. Tentunya berbeda berpuasa pada orang yang sudah pakai insulin suntik sama oral DM medication gitu. Obat oral medikasi tentu beda gitu ya. Dari pengalaman Dr. Pradip ini, dia bilang kalau untuk berpuasa di atas 24 jam untuk oral medikasinya nggak di stop sih, tapi tetap dengan continuous glucose monitoring itu supaya make sure aman gitu ya. Tapi once sudah di atas 24 jam biasanya di stop semuanya. Jadi memang itu lebih detail sih. Mungkin nanti ikut programnya R1 ya. Emang harus personalize juga ya. Personalize itu untuk yang gula gitu. Jadi kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui mungkin ditunda dulu puasanya. Mungkin nanti kalau sudah, kenapa ditunda? Karena pada populasi ini mereka butuh nutrisi yang lebih banyak gitu. Karena kalau prinsipnya puasa itu mengurangi ya, mengurangi asupan. Padahal pada saat itu mungkin dia butuh lebih. Jadi mungkin untuk orang atau anak yang sedang bertumbuh atau dengan penyakit kritis ya, kita nggak sarankan untuk puasa dulu ya, atau dengan supervisi gitu. Oke. Wah ini menarik sekali pembahasan mengenai intermittent fasting. Semoga teman-teman yang lagi nonton boleh dapat banyak informasi dan juga mungkin penasaran ya, ke-trigger nih untuk mendapatkan segala manfaatnya dari intermittent fasting. Kita hidup di zaman yang overabundance of food, kebanyakan makan, akses makanan itu juga terlalu gampang, dan ternyata puasa ini bagus banget buat kesehatan kita. Jadi inilah yang bisa kita bawakan untuk di acara Bincang Sehat kali ini. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.